Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para siswa SMA Negeri 1 Nganjuk kelas 10 yang baru? Selamat ya buat kalian karena kalian telah diterima di SMA Negeri 1 Nganjuk. Tetap gembira, tetap sehat meskipun saat ini lagi musim pandemi corona. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang HIV atau AIDS yang ada di sekitar kita. Oke, kita mulai dari apa itu HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menurunkan kekebalan tubuh. Apa itu AIDS? AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome atau kumpulan gejala-gejala akibat penurunan kekebalan tubuh yang didapat. Situasi HIV atau AIDS di Indonesia. Kasus AIDS pertama dilaporkan pada tahun 1987. Wisatawan Belanda di Bali meninggal di Rumah Sakit Sanglah. Pada tahun 1994, Presiden mengeluarkan Inpres nomor 36 tahun 1994 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS. Penderita HIV di Indonesia sekarang hampir mencapai 200.000 orang dan 10% diantaranya sudah sampai pada stadium AIDS. Gelombang epidemiologi HIV atau AIDS di Jatim atau di Surabaya. Ini semakin berkembang mulai tahun 1985 sampai tahun 2005. Jadi ini diderita oleh para kaum homoseksual, oleh pekerja seks komersial, tetapi juga ada dari kalangan keluarga dewasa, ada juga yang diderita oleh anak-anak. Stadium HIV menurut WHO. Nah, ini ada stadium dan gejala serta aktivitasnya. Stadium pertama, gejalanya adalah tanpa gejala. Aktivitasnya aktivitas normal. Stadium kedua, gejalanya adalah berat badan turun kurang dari 10%. Kelainan kulit, kemudian herpes zoster, kemudian infeksi saluran pernafasan atas. Aktivitasnya masih menunjukkan aktivitas yang normal. Stadium 3, berat badan turun lebih dari 10%. Kemudian mengalami diare kronis lebih dari 1 bulan. Kemudian menderita sariawan dan TBC paru. Aktivitasnya ini sudah mulai melemah, kemudian aktivitas ini banyak dihabiskan di tempat tidur meskipun kurang dari 50%. Kemudian stadium 4, ini adalah gejalanya HIV wasting syndrome, yaitu tubuhnya sangat kurus. Kemudian terjadi radang paru atau pneumonia. Kemudian sariawan yang berat, TBC di luar paru dan terjadi limfoma. Aktivitasnya ini sangat lemah dan hampir seluruh hidupnya ini dilakukan di atas tempat tidur. Dari HIV menjadi AIDS. Jadi ada 3 fase. Yang pertama adalah periode jendela. Jadi tertular itu membutuhkan waktu antara 3 sampai 6 bulan. Kemudian HIV plus waktunya antara 3 sampai 10 tahun. Kemudian kalau dia terkena AIDS itu biasanya gejalanya ditampakkan 1 sampai 2 tahun. Gejala HIV stadium pertama. Penderita masih tampak segar bugar. Aktivitasnya biasa. Satu-satunya tanda bahwa dia HIV adalah hasil labnya HIV plus. Gejala HIV stadium 2. Berat badan turun kurang dari 10%. Misalkan berat badan awal 60 kilo, sekarang jadi 57 kilo. Aktivitas masih biasa, sering mengalami penyakit kulit.
kemudian terkena herpes zoster, kemudian infeksi saluran pernafasan atas. Gejala HIV stadium 2, terjadi psoriasis. Gejala HIV stadium 3, berat badan turun lebih dari 10%. Misal berat badan awal 60 kilo, sekarang jadi 50 kilo. Aktivitas lemah, banyak tiduran, tetapi masih kurang dari 50%. Diare lebih dari 1 bulan, demam lebih dari 1 bulan, sariawan yang berulang. Gejala HIV stadium 3, terjadi kandidiasis oral. Gejala HIV stadium 4, HIV wasting syndrome, yaitu sangat kurus. Aktivitasnya sangat lemah, hanya tiduran saja lebih dari 50%. Diare lebih dari 1 bulan, demam lebih dari 1 bulan, sariawan yang berulang, herpes simplex, pneumonia, dan sarkoma Kaposi. Gejala HIV stadium 4, yaitu sarkoma Kaposi. Gejala HIV stadium 4, HIV wasting syndrome atau sangat kurus. Kemudian yang terakhir, meninggal. Cara penularan AIDS yang pertama melalui hubungan seks. Terutama ini adalah hubungan seks yang tidak halal. Jadi ini hubungan seks bebas. Melalui hubungan seks itu baik dengan cara pervaginal, anal atau dubur maupun oral atau mulut. Urutan menurut tingginya resiko tertular itu per anal lebih tinggi dari vaginal dan vaginal lebih tinggi dari oral. Karena kemungkinan perdarahan lebih tinggi dengan cara anal daripada vaginal maupun oral. Melalui suntikan tidak steril. Di kota besar, penyebaran HIV terbanyak melalui narkotik suntik, di mana spuit dipakai secara bergantian. Suntikan yang diberikan pada pasien dengan spuit bekas yang tidak sekali pakai. Juga menular lewat jarum tato dan akupuntur yang tidak sekali pakai. Melalui transfusi darah. Semua darah yang masuk ke PMI selalu dilakukan screening terhadap penyakit sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS. Tetapi bila pendonor darah adalah pengidap HIV pada tahap periode jendela, maka virus HIV tidak dapat dideteksi lewat screening kecuali dengan deteksi antigen P21 HIV. Dari ibu ke janin. Ibu hamil yang HIV positif dianjurkan untuk melahirkan secara operasi. Setelah bayi lahir dianjurkan tidak menyusui bayinya, diganti dengan susu formula. Resiko penularan HIV dari ibu ke bayi makin besar bila makin lama menyusui. Pencegahan HIV, yaitu dengan mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh kepada norma hukum, patuh kepada norma sosial dan batas-batas kesopanan. Pencegahan HIV yang kedua dengan abstinensi atau absen berhubungan seks bila belum menikah. Kemudian be faithful, bersetialah kepada pasangan. Pencegahan yang ketiga, tidak menggunakan tato permanen, tidak disuntik dengan spuit bekas, tidak menggunakan pisau cukur bekas penderita AIDS, jangan hamil bila terkena AIDS, memakai alat perlindungan diri bila mengelola cairan darah atau universal precaution. Pengobatan HIV/AIDS. Obat yang ada belum mematikan virus, tetapi hanya menghambat perkembangannya. Obat HIV baru diberikan pada stadium 3 untuk mencegah resistensi atau kekebalan virus.
Obat HIV harus diminum seumur hidup sampai nanti bila ditemukan obat yang dapat mematikan virus. Obat HIV harus bentuk kombinasi 2-3 macam untuk mencegah resistensi. Obat HIV tidak boleh dihentikan dengan tiba-tiba. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.